Pemirsa, Anda masih dalam Zoom with Primus dengan topik transformasi menuju energi terbarukan. Pak Topo, kita lihat perusahaan Anda ini banyak sekali membantu, mendorong infrastruktur energi ya. Apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk mendorong terutama energi terbarukan ini, Pak? Terima kasih Pak Primus. Ya. Jadi kami dari PT PII Persero ini merupakan salah satu strategic mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat untuk membantu mengembangkan infrastruktur. Di antaranya tentunya adalah infrastruktur di bidang energi. Jadi sejak tahun 2011 kami sudah terlibat antara lain mendukung pembiayaan untuk PLTU Batang, Sentral Jawa Power Plant. Itu memang itu masih berbasis batu bara ya Pak, untuk yang CGTP. Pada waktu itu memang itu diperlukan. Kemudian sejak tahun lalu di tahun 2019 kami mulai terlibat untuk mendukung PLN menyediakan fasilitas sovereign guarantee untuk pembiayaan pengembangan hydropower plant. Jadi pengembangan hydropower plant di Sulawesi yang pembiayaannya disediakan oleh Development Bank dari Jerman, KfW, dan PII bersama Kementerian Keuangan memberikan penjaminan pemerintah atas program tersebut. Total pembiayaannya sebesar kurang lebih 295 juta euro. Kemudian di tahun ini belum lama, di setelah Agustus kami juga menandatangani dukungan penjaminan untuk Geodipa. Untuk pengembangan, tadi Pak Riki sudah menyampaikan juga, proyek Dieng 2 Patuha 2. Pembiayaan dari ASEAN Development Bank sebesar 335 juta US dollar. Mungkin yang menarik dari kedua pembiayaan renewable ini adalah akses pada skema pembiayaan yang atraktif. Jadi untuk yang hydropower plant itu ada skema pembiayaan dengan Euribor plus 0%. Sedangkan untuk yang Dieng 2 Patuha 2 itu ada skema dari Clean Technology Fund sehingga ada cost of fund-nya yang sekitar 0,7% fix gitu. Ini diharapkan tentunya akan membantu pengembangan energi terbarukan yang sangat membutuhkan adanya pembiayaan dengan cost of fund yang terjangkau. Demikian Pak. Jadi pendanaan dari PE ini cukup membantu investor ya, perusahaan ya. Jadi dia di bawah komersial, lebih murah dari perbankan Pak ya. Gimana kalau dibanding dengan perbankan komersial? Ya. Kami ini sebetulnya menyediakan sovereign guarantee Pak. Jadi penjaminan pemerintah sehingga pihak pembiayaan terutama dari multilateral dan development bank itu dapat memberikan sovereign loan kepada developer seperti PLN ataupun Geodipa dengan cost of fund yang sangat menarik Pak. Tentunya di bawah cost of fund yang berlaku untuk perbankan komersial. Jadi kami tidak menyediakan pembiayaannya tapi melakukan penjaminan. Skema sovereign garantinya Pak. Ya. Nah sekarang tahun 2020 menuju 2025 dengan target EBT 23% itu berapa penjaminan yang disiapkan sampai 5 tahun ke depan Pak? Baik Pak, ya tentunya kami sangat bekerja sama dengan rekan-rekan pengembang, jadi baik di PLN, di Geodipa, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan pihak-pihak lain. Dengan PLN juga saat ini sedang berlangsung persiapan pembiayaan untuk skema result based loan juga dengan ADB yang di dalamnya juga ada elemen energi terbarukan. Mungkin Pak Iksan juga terlibat dalam proyek tersebut. Yeah. Memang nilainya cukup besar ya Pak, sekitar 600 juta ini dalam tahap penyelesaian. Ini tentunya kami akan mendukung rekan-rekan kami dari PLN, dari Geodipa,
dari sektor energi terbarukan untuk kebutuhan pembiayaan dan sovereign garanti. Ya, sampai saat ini yang membiayai infrastruktur dengan PI menjadi penjamin itu cukup banyak dari luar negeri, Pak. Kalau dibandingkan proporsi gimana dengan yang dari dalam negeri, Pak? Untuk program-program yang berkaitan dengan energi terbarukan memang banyak tersedia pembiayaan terutama dari multilateral, lembaga multilateral seperti Asian Development Bank, kemudian juga Development Bank seperti KfW. Ini yang banyak aktif dalam pengembangan sektor energi terbarukan. Kami juga terlibat di sektor lain tentunya. Memang saya saat ini juga dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta untuk mempersiapkan pembangunan jalan tol baru di Jogja Bawen. Itu tentunya ada skema pembiayaan lainnya. Yeah. Namun untuk sektor energi terbarukan dan energi yang sangat kapital intensif memang umumnya berasal dari lembaga-lembaga multilateral ataupun development bank. Ini lembaga-lembaga dunia tadi disebutkan cukup ini punya minat ya untuk membiayai infrastruktur energi di Indonesia, Pak Topo ya? Iya Pak, mereka sangat tertarik karena potensi resource kita yang mungkin sangat luar biasa. Ini barangkali Pak Riki bisa menyampaikan bahwa kalau geothermal itu kita mungkin salah satu yang terbesar di dunia potensinya. Demikian pula resource yang lain, panas bumi, angin, gelombang laut, yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk pembangkitan energi terbarukan. Ini memang membutuhkan berbagai dukungan, antara lain dalam masalah pembiayaan dengan cost of fund yang menarik. Mungkin faktor ini yang akan menjadi fokus dari PI untuk dukungan terhadap sektor energi terbarukan, Pak Primus. Iya. Pak Jusman, kalau kita dengar pemaparan dari Pak Topo tadi, memang lembaga-lembaga internasional sangat tertarik pada pengembangan pembangunan EBT di Indonesia. Ya, selain karena potensi, juga karena adalah kesadaran dunia agar dunia ini, negara-negara mana saja pelaku bisnis mulai bergeser dari fosil ke EBT. Barangkali peta jalan menuju 2050 bagaimana? Mungkin 2045 lah, 100 tahun Indonesia merdeka ya. Itu bagaimana kita mulai geser dari fosil ke EBT ini, dan dari EBT itu yang paling diandalkan itu apa? Yang selama ini kan yang bagus kan PLTA ya, saya tahu. Kemudian kita mulai dengan sawit ya, apa namanya yang sudah sukses dengan itu tenaga dari sawit itu Pak ya. Nah ini bagaimana peta jalan? Silakan Pak. Baik Pak Primus, ya. Jadi untuk mendorong EBT ini Pak, penggunaan EBT ini memang ada beberapa cara yang kita gunakan Pak. Yang pertama mungkin masih baru ini barangkali ya. Jadi tidak hanya konsep IPP yang kita tawarkan, ya kan? Ada yang disebut dengan REBIT, Renewable Energy Based Industry Development Pak. Jadi nanti kita kembangkan EBT itu di daerah-daerah yang potensial, seperti misalnya di Kaltara nanti ada potensi air di sana, PLTA besar sekali Pak, sampai dengan gigawatt ya. Kita undang industri nanti ke sana ya, karena memang dengan PLTA ini nanti akan bakal harga listriknya murah gitu ya. Jadi kita integrasikan sumber potensi EBT dengan industri. Itu cara kita nanti akan mengurangi share-nya fosil ya. Dan yang kedua, EBT ini juga bisa terimplementasikan di daerah-daerah remote ya, daerah 3T yang disebut dengan program Renewable Energy Based Economic Development. Jadi ada untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Pak Primus ya. Sekarang kita udah 99,15%
apa namanya rasio elektrifikasi kita masih ada 433 desa yang belum berlistrik sama sekali. Ini di Papua. Jadi nanti kita harapkan apa namanya BT juga bisa apa namanya diimplementasikan di sana energi setempat untuk melistriki daerah-daerah tersebut. Nah, di Papua tahun depan akan kita gunakan untuk mendistribusikan EBT itu ke rumah tangga yang disebut dengan tabung listrik, Pak. Jadi nanti ada semacam energy storage yang bisa di-charging melalui apa namanya stasiun pengisian energi listriknya, ya itu bisa mungkin sekali 4 hari di-charging dan itu yang digunakan untuk implementasi EBT. Dan yang selanjutnya Pak, kita mencoba menggunakan PLTU yang ada ini Pak, ya supaya bisa mendapatkan EBT. Jadi sudah ada pengujian ya untuk PLTU yang besar seperti Python itu bisa menggunakan biomas yang disebut dengan co-firing Pak, substitusi coal menjadi biomas ya. Jadi sudah sampai 3-5% tanpa ada tambahan investasi ya. Jadi kalau itu bisa sampai 5% dengan daya 815 sekarang, berarti sekitar 40 MW sudah bisa dapatkan dengan hanya menggantikan energi primernya saja ya. Jadi dikelola feedstock yang di sana untuk biomas langsung disubstitusikan, dicampur dengan di-blending dengan batu bara, dapat EBT-nya di sana. Namun demikian kelihatannya itu memerlukan pengaturan melibatkan masyarakat setempat sama Pemda untuk feedstocknya. Nah, inilah yang perlu kita atur supaya terjalin ya dan timbul market di sana dan lama kelamaan maka akan harga untuk biomasnya sendiri bisa turun dan bisa mungkin mendekati daripada harga batu bara ya. Harga batu bara sekarang kan lebih murah. Nah, dengan demikian maka penggunaan PLTU kita tidak langsung dihentikan operasinya, tapi perlahan-lahan gitu ya. Dan memang ujung-ujungnya sesuai dengan kebijakan dari pemerintah sekarang ini bahwa keberadaan PLTU ini akan dibatasi Pak, dan ke depan akan kita kurangi dan mendorong pembangkit daripada EBT ini. Kira-kira demikian biomasa Pak. Biomasa kategori fosil atau sudah EBT? Biomasa tadi. Udah EBT Pak. EBT ya? EBT Pak. Oke. Ya, jadi ya wood pellet ya, bekas-bekas cangkang dari sawit atau dari kelapa sawit ya, kelapa sawit dan diolah demikian untuk digunakan sebagai energi primer daripada PLTU. Ya. Saya mengerucut ke tenaga panas bumi dan kemudian biofuel ya. Biofuel yang sangat maju kan dari sawit tadi. Yang kita sudah sukses dengan B20 sekarang menuju B30. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Jisman itu kita kuat-kuatnya gimana? Karena perusahaan sawit juga punya keperluan lain, tidak semata-mata untuk energi kan, juga untuk pangan, untuk kosmetik ya. Apalagi sudah terikat ekspor ya. Itu kuat-kuat kita itu sampai B berapa? B40 ke B50? Yang pasti nggak mungkin B100 kan? Iya, targetnya sih B100 Pak Primus ya. Dan sekarang sudah mendekati B50 ya Pak ya. Iya. Jadi ya kita upayakan supaya bisa ditingkatkan penggunaan dari biofuel tersebut Pak. Dibandingkan biofuel dibandingkan dengan panas bumi, potensi mana lebih besar Pak di Indonesia Pak? Panas bumi. Ya, saya kira nanti ditambahkan dari Pak Riki ya, mereka yang mengelola ya. Saya kira di panas bumi ini cukup besar karena kan pembangkitnya juga skalanya kan besar-besar, sedangkan biomasa relatif masih kecil Pak. Ya, baik Pak. Silakan Pak Riki. Dan lebih cocok kalau biomasa itu di outer island Pak itu. Iya. Ya untuk yang remote ya sangat cocok sekali untuk mendapatkan setempat, baik menggunakan cangkang tadi, wood pellet gitu ya, dan ada juga dari kayu-kayu untuk industri Pak, hutan industri itu bisa dimanfaatkan untuk melibatkan masyarakat untuk mendapatkan biomasa tersebut untuk dibakar menjadi pembangkit tenaga listrik. Iya. Pak Riki bisa menjelaskan potensi besarnya potensi
panas bumi kita, Pak? Sedikit saya ingin meluruskan Pak Primus. Tadi kan ada bio-bio, kayaknya Pak Primus hilang kontaknya. Jadi biomasa ada lagi biofuel. Ya, biofuel yang tadi disampaikan tadi, yang dari kelapa sawit tadi itu, memang yang tadi kan sampaikan bisa nggak 50, B50 atau B100 tadi itu kan. Yeah. Nah itu untuk transportasi, bukan untuk pembangkit listrik. Ya, jadi memang pemerintah pun mendorong untuk transportasi ini tidak menggunakan solar yang begitu kotor, tapi menggunakan biofuel. Itu sedang diupayakan lah ya. Ke depan juga ada mobil listrik, itu pun juga menjadi bagian dari situ. Tidak pakai biofuel, pakai listrik. Nah kalau biomasa yang untuk pembangkit listrik, dari batu bara digantikan dengan kayu-kayu tadi, ada cangkang kelapa sawit dan sebagainya. Nah, kalau panas bumi, ini Indonesia ini kaya sekali dengan energinya. Panas bumi ini, atau bahasa Inggrisnya geothermal, itu potensinya itu dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, kita punya itu. Dan saya masih yakin juga dengan kalimat 40% cadangan dunia, ya, panas bumi itu ada di Indonesia. Karena kita bervariasi dari high enthalpy, medium enthalpy, dan low enthalpy. Jadi enthalpy ini kepanasannya, Pak Primus. Ya, di mana masing-masing kepanasan ini bisa juga membangkitkan listrik ya, dengan teknologi yang lain tentunya. Artinya di Indonesia panas bumi itu peringkat atas ya dalam EBT ya, paling banyak ya. Kedua biofuel atau biomasa. Peringkat kedua, kontribusi nanti kepada EBT. Kalau dari potensi itu saya melihat masih panas bumi dengan hidro di Indonesia tuh paling hidro ya. Ya biomasa mungkin juga tidak nomor 3 ya, tapi potensi juga ya, karena tadi kan dari cangkang maupun dari kayu-kayu pelet yang sekarang juga sedang dikembangkan ya, menjadi salah satu opsi ya. Ya, jadi kembali kepada ini adalah persembahan Tuhan yang kita miliki, panas bumi, di mana kalau di Middle East itu kan dia dipersembahkan sama Tuhan migasnya yang terbesar. Nah Indonesia ini panas bumi ini adalah Middle East-nya migas lah, seperti itu. Panas bumi nomor 1 potensinya. Hidro nomor 2, kemudian biomasa ya, baru paling bawah biofuel ya. Untuk ke depan kontribusi kepada EBT, begitu Pak? Mungkin bisa diluruskan sedikit sama Pak Jusman ya. Tapi saya melihat ya, kembali lagi pemanfaatan tadi, ada pemanfaatan untuk pembangkit listrik kah, atau pemanfaatan untuk transportasi. Ya, ke depan pun mobil listrik menjadi salah satu opsi, karena dunia kan sudah mengarah juga kepada mobil listrik gitu. Jadi mungkin tidak pakai lagi biofuel mungkin ya. Ini kan semuanya nih transformasi, ada sesuai dengan judulnya Pak Primus tadi kan, transformasi energi terbarukan. Ini memang salah satu langkah yang harus kita antisipasi. Dan baik Pak Riki. Indonesia pun juga saya pikir sudah. Saya ke Pak Iksan, bagaimanapun juga transformasi ini ujungnya adalah pembangkit listrik, di mana yang punya PLN sendiri maupun PLN sebagai pembeli, Pak. Nah ini apakah nanti ada shifting dari PLTG, PLTU, PLTGU ya ke EBT atau mix gimana ke depan, Pak? Supaya mencapai target kita, makin hari kita menuju energi terbarukan, Pak. Ya Pak Primus, terima kasih. Jadi memang ya tadi kalau kita bicara transformasi, kami sampaikan juga melalui kesempatan ini, kami saat ini lagi bertransformasi ya PLN. Dan salah satu pilarnya itu adalah green. Ini menunjukkan komitmen kami bahwa kami pun sekarang melakukan transformasi, melakukan transisi energi ya dari yang dominan fosil ke energi terbarukan. Kita lihat dari picture ini kelihatan memang ya sekarang misalkan kita itu tadi ya masih 13, sekian persen, 14% lah ya existing komposisi energi terbarukan. Ini kurang lebih 8 gigawatt. Kita akan dorong ya menjadi 19 gigawatt nanti di tahun 2025. Nah ini kita lihat ada berbagai macam program
tadi disampaikan juga sama Pak Jisman, Green Booster. Ya, ini Green Booster ini tadi bagaimana kita mengkonversi 2 gigawatt, 2000 megawatt PLTD itu ke energi terbarukan. Kemudian ada program co-firing, yaitu substitusi sebagian, ya 5% lah saya kira, batu bara itu dengan biomass ataupun dengan sampah. Jadi ini lagi kami dorong sekarang sehingga transisi ini, transformasi ini tidak hanya menyelesaikan tadi masalah atau mencapai target EBT, tetapi juga kita bisa membantu pemerintah menurunkan impor BBM, ya, kemudian juga bisa mengatasi masalah sampah. Demikian Pak Primus. Iya, Pak Riki lagi, Pak Riki. Ini apa kendalanya untuk mengembangkan, kita membangun supaya potensi tadi bilang kita panas bumi itu menjadi potensi nomor 1 bangsa ini ya. Nah, itu berarti mestinya kita semua at all cost ke situ kan Pak, fokus Pak Riki. Apa kendalanya Pak? Sebab Pak Riki sebagai pelaku. Jadi Pak Primus, kalau kita membicarakan kendala tentu banyak. Kita nggak usah membicarakan kendala, tapi apa solusinya? Ya, nah, betul. Ini saya pikir lebih menarik. Ya. Solusinya pemerintah itu saat ini concern dengan menurunkan risiko. Ya, Pak. Ya. Ya, karena kendala-kendala, ada kendala, risiko dieksplorasi. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah, ya, sehingga kami ditugasi oleh pemerintah, ya, karena BUMN ini bukan untuk bersaing dengan swasta. BUMN ini harus unik untuk menurunkan risiko. Setelah itu, silahkan swasta laksanakan. Ya, pengembangan ekonomi ke depan harus swasta. BUMN dilakukan hanya beberapa sektor untuk kembali lagi menurunkan risiko. Nah, kami akan melaksanakan government drilling, di mana eksplorasi tadi ditanggung oleh pemerintah, dan di beberapa sektor, di beberapa daerah yang kami yang lakukan. Ya, sesuai juga dengan SOP dan standarisasi dunia yang bankable. Inilah baik, Pak. Solusi dari kendala. Dari 4 pembicaraan kita melihat bahwa memang ke depan harus ada akselerasi. Nah, berbagai macam kendala harus dicarikan solusinya. Nanti kita masuk segmen terakhir. Kami segera kembali.